Menurut ulama yang lain, menurut mufasir yang lain, somad di situ artinya tempat bergantung. Segala sesuatu itu butuh kepada dia supaya jadi. Bapak punya ayam, telur ayam kalau mau menetas, bisa nggak dia menetaskan dirinya sendiri? Nggak bisa, dia butuh bantuan. Kalau dia menggunakan bantuan mekanik, mungkin dia perlu apa namanya, oven apa itu, mesin hatchery itu kan, hatchery apa namanya, hatchery, penetasan. Kalau dia pakai secara biologis, dia perlu dirami, ya kan? Maka telur tadi itu membutuhkan bantuan. Nah, Allahus Samad, Allah itu nggak ada butuh bantuan siapa-siapa. Justru Allah lah tempat manusia membutuhkan. Jadi Allah itu tempat bergantung. Segala sesuatu supaya jadi itu bergantung kepada Allah. Allahus Samad. Berikutnya, Allah itu apa? Lam yalid walam yulad. Apa maknanya? Lam yalid walam yulad. Apa maksudnya? Ini kita cerita sifat-sifat Allah. Kita bilang tadi yang ayat pertama, Allah itu nggak ada yang seperti dia. Qul huwallahu ahad. Dia satu-satunya. Baru Allahus Samad. Nggak ada yang bisa mengisi Allah. Allah itu sendirian dia, dan semua itu bergantung kepada dia. Tapi masuk ke ayat ketiga, ceritanya apa? Lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan dia pula bukan diperanakan. Dia bukan anak siapapun. Kenapa begitu? Karena anak itu simbol kebutuhan. Anak itu apa? Simbol kebutuhan. Kenapa punya anak? Ya, aku butuh supaya membuat mata ini senang. Simbol kebutuhan. Membutuhkan sesuatu. Aku butuh nanti kalau seandainya aku sakit, mungkin dia yang merawatku. Aku butuh nanti kalau seandainya aku tua, mungkin aku bisa menimang cucu dari dia. Allah tidak membutuhkan anak. Manusia membutuhkan anak untuk hiburan, untuk penglihatan, untuk kesenangan hati. Sehingga kalau seandainya anak itu sakit, orang tua susah apa tidak? Susah. Tapi bagi Allah, Allah tidak membutuhkan yang seperti itu. Maka lam yalid, Allah tidak beranak. Walam yulad, dan Allah itu bukan anak siapa-siapa. Jadi ini menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bilang Allahu Akbar, sekurang-kurangnya itu yang kita bayangkan. Allah itu yang mana? Allah itu adalah yang ini. Tapi kalau sudah tanya ya macam mana Allah, sudah kita berhenti. Oh, kalau sudah macam mana Allah, sudah selesai. Yang lemah ini tidak akan mungkin sampai kepada menceritakan yang mana Allah. Tapi sifat-sifat Allah, yang mana yang maksudnya Allah itu yang mau kita pelajari sekurang-kurangnya itu. Lam yalid walam yulad. Masuk ke ayat terakhir. Apa itu dia? Apa artinya? Sebanding dengannya. Kufu. Menurut ulama, kufu itu istri. Tadi ada anak di atas. Ya kan, simbol apa tadi itu? Simbol kebutuhan. Ada juga istri. Simbol itu apa? Partner. Ya, teman sejalan. Kemana-mana enak kalau sama istri misalnya. Kita khawatir pergi ke sana ada sama istri. Misalnya kita khawatir juga istri nanti kalau kita tinggalkan berbahaya, maka kita sama dia. Jadi pasangan itu, maka istilahnya ada kalau mau menikah itu yang sekufu. Sekufu itu maksudnya selevel begitu dia. Ada nggak yang selevel dengan Allah? Walam yakullahu kufuwan ahad. Ya, nggak ada yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang bisa selevel seperti Allah Subhanahu wa taala. Sekurang-kurangnya kalau kata Rasulullah, ta'budullah, kata Rasulullah. Ta'budullah, sembahlah Allah. Maka kita pun mengatakan, na'am ya Rasulullah, kami yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang tanya macam mana Allah, macam mana dalam artian ini sifat-sifat Allah, sekurang-kurangnya kita pelajari dari surat Al-Ikhlas.